Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita bertemu lagi pada kesempatan ini dalam acara renungan mingguan kita pada minggu keempat masa Advent ini. Mari kita membuka hati dan batin kita untuk mendengar dan merenungkan bersama pesan Injil pada hari Minggu ini. Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakarias dan memberi salam kepada Isabel. Ketika Isabel mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, diceritakan bahwa ada seorang raja yang sangat baik hati dan bijaksana. Dia memperlakukan semua orang secara baik dan tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Raja itu sangat baik hati bagi semua masyarakatnya. Pada suatu kesempatan, semua orang memutuskan untuk merayakan pesta perjamuan besar pada hari ulang tahun sang raja. Dan mereka mempersiapkannya dengan cara yang berbeda dengan pesta-pesta sebelumnya. Sebagaimana dia memperlakukan semua orang secara sama, maka diputuskan agar semua hadiah untuk sang raja pada hari ulang tahunnya dibungkus dengan kertas putih yang sama agar semuanya kelihatan sama tanpa ada perbedaan. Ketika tiba hari ulang tahun sang raja, semua membawa hadiah yang semuanya terbungkus dengan kertas putih yang sama. Ada yang menghadiahkan kalung emas, ada yang lain menghadiahkan pakaian kebesaran, dan ada yang membawa hadiah kecil-kecilan. Semuanya kelihatan sama. Dan ketika sang raja membuka kado-kado hadiah ulang tahunnya itu, dia pun melakukannya dengan penuh cinta kepada semua rakyatnya, karena dia tahu bahwa semua mereka memberinya dengan cinta dan sama, dengan cinta yang sama dan dengan penghormatan yang sama pula. Bagi mereka yang tidak membawakan kado, tidak membawakan hadiah, mereka memberikan tanda tangannya sebagai janji untuk memberikan waktu, bakat, dan kemampuannya kepada sang raja ketika sang raja memerlukannya. Saudara-saudari terkasih, kita sudah memasuki minggu keempat masa Advent, masa penantian kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tinggal beberapa hari lagi, kita akan merayakan pesta Natal, pesta kelahiran Tuhan. Dan banyak di antara kita yang sedang sibuk dengan persiapan Natal di gereja dan di rumah kita masing-masing. Kita sibuk dengan latihan-latihan kor mempersiapkan perayaan Ekaristi. Kita menyiapkan pakaian seragam untuk anggota-anggota kor, pakaian misa Natal dan Tahun Baru, mempersiapkan gereja-gereja kita di mana kita akan merayakan perjamuan suci, lampu kelap-kelip atau lampu berwarna-warni, dan tak ketinggalan menu makanan dan minuman untuk malam Natal dan hari Natal, serta pakaian dan hadiah-hadiah untuk anak-anak, hadiah untuk suami dan istri, hadiah untuk orang tua, dan lain sebagainya. Semuanya itu kita lakukan untuk membantu kita mengenangkan Natal dan merayakannya dengan baik.
Namun, apakah sebenarnya Natal itu untuk kita? Hadiah mana yang dapat saya berikan kepada dia yang datang di malam Natal nanti? Apakah selama masa Advent, masa penantian ini, saya pernah berpikir dan menyediakan kado untuk diberikan kepada yang berulang tahun di perayaan Natal nanti? Jika Anda belum berpikir tentang hal itu, kita masih mempunyai waktu yang cukup untuk mencari dalam beberapa hari ini kado untuk dia yang akan datang. Tinggalkan sejenak berpikir tentang hadiah untuk suami dan istri, untuk anak-anak dan sahabat kenalan, dan berkonsentrasilah pada hadiah Natal, hadiah bagi dia yang akan datang. Karena saya kira anak-anakmu tidak membutuhkan permainan-permainan baru, tetapi mereka membutuhkan kehadiranmu di dalam hidup mereka. Suami atau istrimu, mereka tidak membutuhkan parfum yang mahal, hadiah yang mewah, tetapi mereka membutuhkan cinta dan ketulusan hatimu kepada mereka. Orang tuamu tidak membutuhkan barang yang berharga dan bernilai untuk diberikan kepada mereka, tetapi mereka membutuhkan kehadiranmu yang menghangatkan sisa hidup mereka, karena mereka sudah terlalu tua dan tidak kuat lagi. Memberi barang itu sangat mudah, tetapi memberi diri kita kepada yang lain itu sangatlah sulit. Yesus adalah hadiah dari Allah untuk kita semua, dan dia tidak membutuhkan hadiah dari kita, tetapi dia membutuhkan diri kita. Cintanya yang besar terhadap kita, tetapi kita kadang membalasnya dengan tidak memberikan yang secukupnya kepadanya. Kita memberikan sedikit cinta kita kepadanya. Kita memberikan sedikit waktu kita untuknya. Kita memberikan sedikit diri kita untuk dia. Hari ini sebelum kita merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan kita, penginjil Lukas bercerita kepada kita tentang perjalanan Maria ke rumah Isabel. Kita tidak tahu apa yang dibawa Maria untuk Isabel, tetapi kita tahu persis bahwa Maria membawa kegembiraan dan kebahagiaan dalam Roh Kudus. Kita tahu bahwa keduanya, Maria dan Isabel, bermara gembira menyanyikan keagungan Allah yang telah melakukan hal ajaib di dalam diri mereka berdua. Kita tahu bahwa bayi yang ada dalam kandungan mereka bukanlah sembarangan bayi atau seperti bayi-bayi yang lain di atas muka bumi ini. Kita tahu bahwa Maria adalah pengantara harapan untuk kita semua. Hanya dia yang akan memecahkan tembok pemisah dan menyerahkan Yesus kepada kita sebagai hadiah dari cinta Allah kepada manusia. Kita juga tahu bahwa Isabel penuh dengan Roh Kudus adalah orang pertama yang memanggil Maria yang terberkati, Bunda Tuhan, orang pertama yang tergerak hatinya di hadapan sang bayi yang ada di dalam kandungan Maria. Isabel menyebutnya 3 kali yang terberkati, penuh rahmat. Terberkatilah engkau di antara wanita. Allah melihat dengan cinta dan bertindak dengan kuasa. Allah memilih di antara yang lemah dan miskin untuk menjadi ibu dari anaknya. Inilah berkat pertama, berkat bagi umat Israel, berkat perjanjian baru. Terpujilah buah tubuhmu. Mulai sekarang akan ditulis satu sejarah baru, sejarah perjanjian baru. Mulailah masa Yesus, buah yang matang dari rahim Maria, dan diberikan kepada kita sebagai berkat. Inilah berkat yang kedua. Terpujilah engkau karena telah percaya. Maria adalah yang terberkati, bukan karena peran biologisnya, melainkan karena imannya, karena kemuridannya, karena telah menyerahkan dirinya tanpa syarat
ke dalam tangan Allah. Maria dan Isabel, dua perempuan terberkati oleh Allah. Keduanya untuk kita adalah model atau panutan yang benar dalam penantian dan dalam harapan. Maria dan Isabel, dua sosok perempuan yang menjadi hadiah terbesar bagi kita pada perayaan Natal ini. Keduanya mengandung dari Roh Kudus dan diberkati oleh Allah untuk selamanya, karena Allah telah berbelas kasih dan ingat kepada umatnya. Saudara-saudari terkasih, berkat Tuhan kita tidak akan berkesudahan. Allah memiliki berkat dan rahmat yang berlimpah untuk kita semua. Gereja, perayaan-perayaan yang kita lakukan, Ekaristi yang kita rayakan, adalah sarana di mana kita memperoleh berkat dan membagikan berkat kepada sesama kita. Terberkatilah engkau karena telah percaya. Apakah Anda berada di tempat ini dengan iman yang cukup untuk menerima berkat Tuhan? Apakah Anda berada di sini dengan iman yang cukup agar seperti Maria, Anda menjadi pembawa Yesus kepada sesama? Apakah Anda berada di sini dengan iman yang cukup untuk membiarkan diri dipenuhi sabda Allah? Berikanlah kepada Yesus hadiah dari imanmu. Semoga kunjungan kita dalam masa Advent ini membawa makna yang besar, seperti yang terjadi dengan kunjungan Maria kepada Isabel. Kunjungan yang mana Roh Kudus membuat hati orang tergerak untuk mencintai dan berdamai serta memuji kemuliaan Allah. Kiranya bacaan-bacaan, renungan-renungan yang kita dengar pada masa penantian ini, terutama pada minggu terakhir dari masa penantian ini, membantu kita untuk mempersiapkan diri merayakan pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan kita akan berjumpa lagi pada episode berikutnya. Sampai jumpa.